Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berbagi pengalaman keluar dari distrik saya. Ini kan saya lagi ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ternyata di kota Makkah Al-Mukarramah itu kalau di peraturan di atas itu tidak boleh keluar distrik dan cuma bisa keluar dari jam 9 sampai jam 5. Kalau di kota-kota lain sudah dibuka lockdownnya, toko-toko sudah seperti semula. Dan kalau di kota Makkah enggak, kecuali di kota Makkah ya. Nah, di kota Makkah penyebarannya masih sangat masif. Nah, saya sekarang ingin mencoba keluar dari distrik saya Al-Aziziyah. Saya ingin pergi ke Al-Syaraya. Jaraknya itu sekitar 20 km. Nah, seperti apa videonya dan seperti apa kondisi di jalan-jalan, kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan share video ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari kota Makkah dan Madinah, mobil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram Khairul Azam Al-Farizi. Oke sahabat-sahabat, kita bismillah aja. Kita mau berangkat ke luar. Sekarang saya sudah ada di jalan tol ini ya. Semoga tidak ada apa-apa. Semoga tidak ada taktis ya atau checkpoint. Karena saya tidak punya surat jalan ya. Saya kan nggak kerja di majikan, nggak kerja di kafil. Sementara visa saya itu visa driver. Seharusnya kalau visa driver itu punya surat jalan dari bos atau majikan. Jadi tenang, kalaupun jalan mau kemana pun dia tenang. Tapi kalau saya ini karena posisinya tidak sama majikan, saya kan kerja di luaran dan saya tidak punya tasrihnya atau surat jalannya, maka saya harus ekstra hati-hati. Takutnya di tengah jalan ada pertanyaan tasrih, maka saya tidak bisa menjawab, tidak punya. Ya, takutnya kena denda seperti itu. Maaf ya teman-teman, barusan dimatiin kameranya karena barusan ada checkpoint. Takutnya terjadi apa-apa, ditanya seperti itu. Tapi alhamdulillah enggak, polisinya enggak turun dari mobil dan semoga terus lancar ya. Ternyata di Arab ini tidak sengeri yang dibayangkan ya. Kalau di berita-berita kan nggak boleh keluar 24 jam kecuali pengen keluar di distrik mereka dan juga harus punya keperluan lain, keperluan mendesak seperti perbankan, kesehatan dan juga apa namanya untuk belanja sembako. Tapi ternyata ini saya alhamdulillah bisa keluar distrik ya. Insya Allah bisa keluar distrik. Dan polisinya juga kalau alasan kemanusiaan diperbolehkan. Ini nggak sama dengan di Indonesia yang ada alasan kemanusiaan pun nggak apa ya. Saya lihat di video-videonya itu miris lah seperti itu. Ada yang orang mau ngantarin sembako aja ditolak kayak gitu. Tapi kalau di sini masya Allah. Nah oke teman-teman, barusan ada checkpoint lagi. Saya ditanya mau kemana, saya bilang saya mau ngambil sedekah. Saya sudah tidak punya makanan di rumah. Saya sudah tidak punya makanan di rumah. Saya mau ambil sedekah dari dari kafilnya teman dari orang Arab, saya bilang gitu. Oh ternyata dipersilahkan. Jadi di sini enaknya alasan kemanusiaan seperti itu, bilang aja kita nggak punya makanan, ya masya Allah. Itu subhanallah, mereka lapang dada membiarkan kita. Jadi mantap lah buat polisi-polisi dan aparat-aparat keamanan Saudi. Coba ini kalau di jalan-jalan aslinya seperti ini ya teman-teman. Ya banyak polisi, tapi polisinya itu cuma di dalam mobil ya. Mungkin itu polisi aktif nanti kalau sudah jam malam berlaku, sekitar jam 5, jam 6-an seperti itu. Kalau sekarang mereka masih di dalam mobil, orang-orang masih dibiarkan beraktivitas seperti semula. Coba kita lihat, masya Allah rame di jalan-jalan ya. Ini saya nggak merasakan ini nih dalam apa ya, dalam keadaan lockdown. Ini sama seperti hari-hari biasa. Kalau saya lihat sama dengan hari-hari biasa, karena saya lihat ini mobil sangat ramai dan orang-orang juga di luar banyak yang berkeliaran. Barusan juga saya dari distrik saya menuju ke sini, ini ternyata polisi yang berjaga-jaga itu tidak aktif. Mereka cuman apa ya, di dalam mobil. Ya artinya ini mungkin pengecualian karena bulan puasa. Jadi ternyata aparat sini itu fleksibel sahabat-sahabat, tidak sama dengan yang di atas yang
sepertinya ketat banget. Dan ini saya sengaja mobil saya belum dicuci karena ketika keluar itu saya punya alasan saya punya alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak pernah keluar. Bisa dicek mobil saya seperti itu. Ya, ini saya ketemu dengan teman saya. Itu orangnya, masya Allah. Beli apa, Pak? Hari ya suruh juragan reh. Masya Allah. Bawa tas reh? Bawa tas reh? Ini tas reh? Oh, tak tambah tas reh. Tas reh apa ya? Mencari mana jalan nampu pakai tas reh? Anjak rogun sa lingkungan dina ada tanpa tak payah. Mun keluar dari keluar dari Seraya baru pakai tas reh. Kok keluar ke Seraya ya? Demer. Yalah ya. Yo. Yuk. Orang sekarang di pinggir-pinggir jalan kalau bulan puasa banyak ya. Karena mereka menunggu sedekah dari orang-orang di sini, menunggu pemberian sedekah. Jadi orang-orang luar itu mereka nunggu di pinggir-pinggir jalan. Nah, sahabat-sahabat, saya sekarang mau balik ke distrik saya. Semoga ketika balik ini nggak ada apa-apa juga. Tadi waktu berangkatnya nggak ada apa-apa. Semoga sekarang ketika kembali ke Aziziyah, ke Syishah ini tidak ada apa-apa, tidak ada taptis ya. Jadi kalau ngelihat di peraturan jam malamnya itu, sahabat-sahabat, di Makkah ini kan ngeri banget ya. Kalau di Makkah kemarin sudah saya informasikan, kalau di Madinah dan kota-kota yang lain sudah dicabut lockdownnya sampai tanggal 20 April. Sampai tanggal 20 Ramadan. Tapi untuk kota Makkah masih tetap berlaku seperti biasanya. Itu dia. Nah, makanya saya sekarang barusan ini pergi nganterin uang untuk urus surat cuti saya itu. Ternyata alhamdulillah di tengah jalan tidak ada apa-apa. Ya. Dan polisinya juga alhamdulillah tidak tanya-tanya. Mereka cuma parkir mobilnya di checkpoint itu, tapi mereka tidak keluar dari mobil. Ya mungkin juga panas ya, karena sekarang jam 3 Makkah ini Masya Allah 39 derajat teman-teman. Sekarang 39 derajat, panas banget. Bayangkan kalau polisinya terus di luar berjaga-jaga seperti itu, Masya Allah panas banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada di Arab Saudi, kalaupun mau keluar, khususnya yang ada di Mekah, kalau mau keluar aja jam-jam panas. Polisinya tidak ada yang di luar, tidak ada yang turun. Kecuali tadi ada checkpointnya itu ditaruh di bawah tenda-tenda tenda-tenda seperti itu. Ternyata itu polisinya aktif. Kalau untuk di kota Makkah belum buka semua ya, toko-toko dan lain-lain itu belum ada yang buka nih. Kecuali pengiriman uang, enjas seperti itu, ini baru buka. Kalau untuk toko, mall-mall, pasar-pasar, perabot-perabotan itu nggak ada yang buka. Tapi kalau untuk di kota Madinah, kabarnya sih kemarin sudah dibuka sama Jeddah. Nah ini toko-toko seperti ini masih tutup ya. Kecuali toko-toko kecuali apotek-apotek sama rumah sakit dan juga bank-bank ya masih buka. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya sudah masuk di kawasan saya kembali, di distrik saya kembali. Tapi ini di jalan-jalan barusan ada checkpoint, tapi checkpointnya itu nggak nanya-nanya apa-apa. Jadi alhamdulillah, kalau tahu situasi seperti ini, kalau keluar siang-siang itu ya insya Allah masih bisa lah kalau ada keperluan mendadak atau darurat. Tapi kalau nggak darurat, saya juga nggak berani juga ini kalau cuman keluar main-main gitu. Tapi kalau kayak gini kan darurat, ngambil surat cuti dan ada keperluan darurat lainnya, insya Allah beranilah kayak gitu. Dan alhamdulillah itu aparat sini fleksibel ya, nggak sekaku yang ada di berita lah seperti itu. Kalau di berita kan siapa yang keluar kena denda 10.000 rial,
ternyata ini ketika Ramadan mereka ada pengecualian ya. Kalau Ramadan seperti ini mungkin mereka tahu bahwa kita yang keluar ini pastilah karena keperluan mendesak seperti itu. Dan mereka juga tidak berjaga-jaga di luar ya. Mereka tidak turun dari mobil mungkin karena panas, kasihan juga ya. Kalau harus berjemur seharian kan lagi puasa juga mereka. Ya bisa dilihat ya, jalan-jalannya seperti ini masih banyak orang lah ya. Ini sudah masuk distrik Aziziyah ya sahabat-sahabat. Ya cuman tidak seramai, kalau di sini tidak seramai yang tadi ya distrik Syaraya. Kalau distrik Syaraya itu barusan Masya Allah ramai banget. Kalau di sini nampaknya nggak keluar semua ini, nggak ada yang keluar ini. Nggak ada yang keluar ini, jarang nih yang keluar. Kalau di tempat tadi saya yang pergi itu orang-orang padat, banyak banget orang-orang yang keluar dan seperti bukan lockdown saja kondisinya. Tapi kalau sekarang ini kerasa banget kalau sekarang ini lagi lockdown. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di daerah saya kembali atau di distrik saya kembali. Dan ini alhamdulillah hari ini sudah tidak punya tanggungan. Kalau di distrik saya ini memang rada-rada sepi ya, tidak seperti yang di distrik Syaraya barusan. Kalau di distrik Syaraya barusan itu tidak seperti lockdown, tapi kalau di sini Masya Allah sepi banget. Banyak orang-orang yang masih belum berani kalau di sini. Padahal kalau secara keamanan itu yang di tadi itu lebih banyak checkpoint. Ya oke lah sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Karena ternyata di luar tidak seseram yang saya bayangkan ya. Polisinya atau aparat keamanannya masih bisa fleksibel ya. Dan kalaupun dikasih tahu kalau ini lagi mungkin mau ngambil makanan, sedang kelaparan dan lain-lain, itu mungkin masih ada toleransi lah. Karena ini mereka tahu kalau sekarang ini dalam keadaan lockdown, banyak orang-orang yang tidak bisa keluar, kekurangan makanan, tidak bekerja seperti itu. Jadi alhamdulillah bersyukur banget kondisinya seperti itu. Dan lumayan tadi saya sudah dapat belanja juga ya. Ini belanja tahu sama tempe ya, buat dikasih ke teman-teman kita nanti yang ada di kos-kosan. Karena apa ya, saya nyari telur juga di samping sini tuh nggak ada. Nyari telur di supermarket sebelah itu nggak ada. Tapi tadi di toko Indo itu ada. Dan situasi di luar, kalau di distrik saya di Aziziyah ini rada-rada sepi. Tapi kalau di distrik yang tadi itu yang saya pergi nganterin duit itu di Syaraya itu sangat ramai dan apa ya, tidak seperti lockdown seperti itu. Tidak seperti lockdown. Saya lihat itu tidak seperti lockdown sama sekali. Dan informasinya juga dari kota Mekah ini, saya kan tadi malam sudah ambil cuti dan katanya ada penerbangan tanggal 2 Mei. Ternyata subhanallah sudah tidak kebagian. Ya mau gimana lagi ya, ada kecewa juga. Kenapa cuma membuat penerbangan cuman satu pesawat seperti itu, sementara teman-teman kita sudah dari kemarin ini ya banyak yang sudah ambil cuti dan dicicil seperti itu loh. Kasihan loh teman-teman kita yang nggak kebagian terbang, bahkan yang sudah daftar dari awal. Kayak saya daftar dari ini ya, daftar dari sebelumnya. Dari mulai awal ada penerbangan itu tanggal 9 April itu saya sudah daftar, tapi nggak kebagian juga. Ngomongnya itu buat cuti, ternyata bukan buat cuti katanya. Ngomongnya bukan buat cuti, ngomongnya buat yang NHI. Ternyata banyak juga orang-orang yang cuti seperti itu, yang ikut di dalam sana, yang waktu bareng-bareng sama orang jemaah umroh itu. Cuman saya masih nunggu kabar juga lagi dari KJRI dan KBRI.
semoga teman-teman kita di sini segera dipulangkan lah seperti itu. Ya walaupun pulang ke Indonesia seumpama misalkan tidak bisa pulang ke kampung halaman, nggak apa-apa. Yang penting kita ada di negeri kita lah. Kalau negeri kita mungkin kita lebih enak, lebih tenang seperti itu. Kalau di sini kalau kita tidak punya pekerjaan, setiap bulan berjalan ini kontrakan, internet, makan setiap hari, kita mau dapat uang dari mana seperti itu loh. Sementara di sini semua pekerjaan ditutup kayak gitu. Jadi kan lebih baik di negeri sendirilah kayak gitu. Oke lah sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, lebih-lebih buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Arab Saudi. Ya jangan terlalu khawatir kalau mau keluar, insya Allah aman, asalkan alasan kita tepat. Dan kalau bisa alasannya itu ingin keluar untuk beli makanan kayak gitu ya, atau mengambil sedekah seperti itu. Kalau bilangnya mengambil sedekah itu kan artinya polisi tahu, oh ini berarti dia nggak punya uang sama sekali kayak gitu. Jadi itu saja mungkin ya, tapi juga jangan keluar lah, jangan keluar kalau emang tidak penting-penting banget. Saya aja ini baru sekarang ini keluar, nggak keluar sama sekali. Dan saya keluar pun karena pengen bayar uang surat cuti kayak gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.